Di tahun 2024, Sumatera Barat sempat digemparkan dengan kasus memilukan seorang gadis bernama Nia Kurniasari yang membuat masyarakat Sumatera Barat ikut berduka atas kepergiannya. Nah, kasus ini tidak hanya menghebohkan Sumatera Barat saja, namun juga sempat menjadi headline berita nasional. Tak sampai di situ, pasca kejadian naas tersebut, kuburan Nia Kurniasari pun sempat viral, bahkan sampai ke luar negeri, serta dikunjungi oleh banyak orang, baik dari masyarakat Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Mungkin karena itulah, salah satu produser ternama Indonesia tertarik untuk mengangkat cerita pilu Nia Kurniasari ke layar lebar. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang film Nia Kurniasari. Tonton videonya sampai habis, dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Delapan fakta film tragedi Nia Kurniasari. 1. Diproduseri oleh Ruben Onsu. Tahukah teman, film Kurniasari ini diproduseri langsung oleh Ruben Onsu, seorang artis dan host ternama Indonesia. Tak datang dari hitungan bisnis, langkah Ruben datang karena dorongan emosional atas tragedi yang menimpa remaja bernama Nia Kurniasari ini. Nah, baginya kisah ini bukan sekadar konten viral, tapi juga realita pedih yang menghantam jiwanya sebagai seorang ayah. Ruben Onsu mengatakan film ini punya pesan yang sangat kuat, bukan hanya untuk anak seusia Nia, tapi juga untuk orang tua. Dan dari sisi cerita sangat menarik dan sedih. 2. 85% kisah nyata Nia. Aditya Gumai, sang sutradara film ini, menyebutkan Nia Kurniasari tulang punggung keluarga sekaligus pejuang sejati. Ia mengatakan film Nia terinspirasi dari kisah nyata. Nah, tingkat kemiripannya pun diklaim mencapai 85%. Nah, dia juga menjelaskan dari sisi cerita ada sekitar 85% betul-betul mengangkat kisah hidup Nia. Dan ia pun berharap Nia sebagai pejuang hingga akhir hayat menginspirasi penonton. Nah, lewat film Nia, Aditya Gumai dan kawan-kawan ingin mengedukasi dampak buruk narkoba. Dan yang lebih menariknya lagi nih teman, setengah hasil penjualan tiket akan dipakai untuk membangun rumah tahfiz Al-Quran dan pesantren. 3. Alasan Aditya Gumai bikin film Nia. Nah, Aditya Gumai menjelaskan alasan ia memproduksi film Nia. Ia mengatakan kalau film ini bukan soal kisah naas yang viral semata. Aditya Gumai melakukan riset terlebih dahulu untuk mengenal Nia Kurniasari semasa hidupnya. Nah, kesimpulannya, almarhum sosok yang luar biasa dan layak dijadikan teladan. Ia juga mengatakan kalau Nia itu berasal dari keluarga yang broken home. Ayah ibunya pisah namun tidak serta-merta jadi terpuruk. Dia juga memiliki prestasi akademis luar biasa. Juara silat, pintar mengaji, dan tidak malu menjajakan dagang keliling kampung. Bahkan di sekolah pun ia masih berdagang. Nah, jadi karena alasan itulah Aditya Gumai tertarik membuat film ini. 4. Lokasi syuting. Lokasi syuting utama untuk film yang mengangkat kisah nyata Nia Kurniasari yang berjudul Nia atau Tragedi Nia Kurniasari sebagian besar dilakukan di daerah asalnya, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selain itu, ada beberapa scene yang pengambilan gambarnya dilakukan di daerah Bogor. Nah, tidak di Indonesia saja, film ini juga syuting di New York, Amerika Serikat. 5. Yang tidak ada di film Nia Kurniasari. Nah, dengan diklaimnya 85% mengusung kisah nyata Nia, Aditya Gumai juga kemudian menjelaskan yang tidak ada dalam film terbarunya. Nah, ini soal terjadinya pembunuhan. Nah, dalam sidang, pelaku terpaksa membunuh dengan dalih atau memfitnah Nia kalau Nia sempat dititipi sabu-sabu sebanyak 1,5 kg. Kemudian Nia menyimpannya di belakang rumah, di bawah pohon pisang, dan ternyata sabu-sabu itu menurut pelaku hilang. Itu membuatnya marah, akhirnya membunuh dan memperkosa. Nah, hal itu tidak ada di film ini. 6. Adegan ruda paksa tidak dibuat vulgar. Nah, Aditya Gumai juga kemudian menguak bagian tersulit dalam memproduksi film Nia, yakni menggambarkan kejadian paling pahit yang menimpa almarhumah, dinodai kemudian dihabisi. Sang sinias mencari jalan tengah untuk yang satu ini. Ia mengatakan untuk menghormati almarhum dan keluarga, mereka tidak membuat adegan ruda paksa secara vulgar. Jadi bagaimana menggambarkan kasus ini tetap menghormati keluarga dan almarhumah itu pertimbangan sulit.
7. Terdapat pro dan kontra dengan film Nia. Film Nia menuai pro dan kontra karena adaptasinya dari kisah nyata yang tragis tentang seorang gadis penjual gorengan. Nah, beberapa penonton merasa film ini terlalu sensasional atau mengkhawatirkan karena menggambarkan kekerasan dan ketidaknyamanan. Sementara yang lain berpendapat bahwa film ini penting untuk mengangkat isu-isu sosial dan tragedi yang menimpa perempuan dari kalangan rentan. Dan sebagian pihak merasa penggambaran kekerasan dalam film ini bisa dianggap sensasional dan menyinggung. Beberapa penonton menganggap film ini tidak pantas diangkat sebagai tontonan hiburan karena fokus pada peristiwa traumatis. Namun perbedaan pendapat mengenai film ini sangat wajar terjadi, mengingat topik yang diangkat sangat sensitif dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. 8. Film tidak laku. Film Nia yang tayang perdana pada tanggal 4 Desember 2025 ternyata sepi penonton. Film yang mungkin diharapkan bisa mendulang kesuksesan seperti film-film yang diangkat dari kisah nyata juga jauh dari harapan. Nah, hingga saat ini, total penonton yang berhasil didapat dari film Nia ini hanya mencapai 1.522 penonton dengan jumlah layar sebanyak 701 se-Indonesia. Dari pantauan kami pun per tanggal 9 Desember, film ini tidak ada lagi tayang di bioskop-bioskop yang ada di Kota Padang. Nah, dengan jumlah penonton yang hanya sebanyak itu, boleh dikatakan film ini gagal untuk standar film bioskop nasional. Nah, itulah di teman 8 fakta film Nia Kurniasari. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.